Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surat An-Naml surat 27 ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tafaqqada at-tayr وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Inni wajadtum ra'atan tamlikum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah.
wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Qala sananzuru aw sadaqta am kunta minal kadhibin. Idhhab bikitabi hadza fa'alqih ilaihim. Thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin.
qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Walu nahnu wa ulu ba'sin syadid. Wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Wa kadzalika yaf'alun. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Ponok bimana itu panjang. Wiani ayat 20. Mangga ji 2 tilu. Wa tafaqqadaw tayra faqala ma liya la awral hududa am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahanna aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Famakatha ghayra ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bi waji'tuka min saba'im binaba'in yaqin
min kulli syai'in wala arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa tuni muslimin qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun
tabi'ul mursalun. Wa tafaqqada, dan beliau Nabi Sulaiman memeriksa at-toir, pasukan burung. Faqala, lalu Nabi Sulaiman bertanya, Malia, kenapa aku la aro, aku tidak melihat al-hudhuda, burung hudhud. Ya, bapak-bapak di sini pakar burung ya. Naon burung hudhud dia namanya? Burung jambul ya, yang mahkota. Ininya panjang, burung kecil berjambul mahkota. Ayalah dina Google oke. Genusnya genus upupa. Di burung antik. Kenapa aku tidak melihat hudhud? Am kana minal ghaibin, ataukah dia memang tidak hadir, gaib? Lau azibannahu, aku akan menyiksanya adzabang syadida, dengan siksaan yang keras. Au la azbahannah, atau aku akan menyembelihnya, dipencit cenah. Au la ya'tiyanni, atau dia datang kepadaku bisultanin, dengan keterangan yang kuat, mubin, yang nyata, dengan alasan yang jelas mengapa dia tidak hadir. Di sini menggambarkan sosok kepemimpinan Nabi Sulaiman yang bagus dalam supervisi ya kebawahannya, controlling. Kan kunci kesuksesan kepemimpinan itu salah satunya di controlling, pengawasan kebawahan. Nabi Sulaiman sampai pasukan burung pun diperiksa. Ya otomatis pasukan jin manusia juga diperiksa. Ini sampai pasukan burung pun yang kecil, kalau sekarang mungkin ketua jamaah mariksan ke anggota ya, yang anggota biasa pun yang bukan pejabat di DKM-nya diperiksa, diperhatikan. Kunaon ieu teu ngilu ngaji. Tah kudu juga Nabi Sulaiman disiksa atau dipencit. Atau kalau tidak bawa keterangan yang jelas ya. Ini juga menggambarkan standar kedisiplinan yang tinggi ya. Indonesia jadi juara, cek Sintayong, nah standar kedisiplinannya lemah. Di Liga Inggris masih Aubameyang we, si Romelu Lukaku, si Mesut Ozil, si Beckham ge baheula. Disiplin, langgar saeutik udah ya, teu dipaenkeun nepikeun kain oge ya. Jadi standar kedisiplinannya lemah. Wah, kumaha mun kudu juga si Cristiano Ronaldo wah ya. Jadi nah ini karena mungkin salah satunya menurut Ria Mizadria Kudu, di kita nggak ada wajib militer. Kalau di Singapura, di Korea itu wajib militer. Artis Korea tukang gigituan oge anggar wajib militer ya. Singapura wajib militer 2 tahun. Jadi wajib militer itu lain jang meringankan tentara, tujuannya PKN teh, pendidikan kewarganegaraan. Urang mah ada pendidikan kewarganegaraan di kelas unggul ya. Kalau yang di sekolah-sekolah Islam di Depok, di Bogor itu banyak tuh jadi salah satu pendidikan kewarganegaraan teh bikin dekat tentara. Bagaimana tentara mengajarkan disiplin ya. Jadi salah satu ya analisa mental lemah ya. Saya rasakan sendirilah ketika kita menerapkan standar yang cukup tinggi di kedisiplinan, oh ini banyak yang kedodoran ya. Padahal standar kita, saya sering bilang itu can sakumaha dibanding Arsenal yang Chelsea mah komo jeung MU mah can sakumaha, ieu mah standar Persib gini ya. Standar timnas we ceter boa ya. Febri Haryadi we gagal jadi mau asup ke timnas gara-gara standar kedisiplinannya lemah.
pan makannya kudu disiplin. Wah, mun di urang didisiplinkeun di anggota Persis jeung makan makanan geus gara ragal kabeh. Cacakan disiplin sholat tunggul ya, belum disiplin pengajian ngomong disiplin jeung makan. Tentara ngomong disiplin jeung rambutna nya, baju, postur tubuh nya. Betul-betul ketat gitu. Nah, ini juga menggambarkan Nabi Sulaiman tidak ada toleransi. Teu datang beja siksa teu puncit cenah gitu. Galak ya. Maka dari itu jangan ada suudon ya, tentu ada sisi manusiawi tetap, tapi Nabi juga menerapkan begitu kan. Ketika ada yang berbaris, nolol dengeul ku Nabi. Kenapa kamu? Cenengah aja. Kenapa? Agar saya dipukul oleh Nabi aya gitu. Dalam baris berbaris. Famakatha ghairu ba'id. Nabi Sulaiman terdiam tidak lama. Faqala, lalu datang burung hudhud itu. Oh ya, di sini ada di riwayat Ibnu Abbas menjelaskan, jadi Pak burung hudhud di Nabi Sulaiman itu sebagai pengintai. Pasukan tidak akan dulu berangkat sampai burung hudhud dulu yang mengintai. Di mana ada mata air, jarak perjalanan berapa hari. Jadi burung hudhud ini lebih dari merpati di kita lah, segalanya gitu. Nah, maka ketika ini dalam pasukan kamana cenah hudhud ya, dia kan fungsinya vital ya dalam pasukan itu, untuk mengetahui medan ya, medan perjalanan. Maka dari itu hudhud juga di sini ngomong ahadtu, aku mengetahui, bima lam tuhit bihi, apa yang tidak kamu ketahui, wajituka, dan aku sudah datang kepadamu, min sabain, dari Sabak, binabai yakin, dengan berita yang meyakinkan. Kalau pakai penafsiran yang tadi, jadi mungkin ini terbang ke Sabak lalu balik lagi, atau mungkin dari kejauhan udah kelihatan ya. Inni wajadtum ra'atan, sungguh aku menemukan seorang perempuan, tamlikuhum, yang berkuasa, yang jadi raja bagi mereka, seorang ratu. Ini yang disebut Ratu Bilqis atau Balqis. Wa utiyat, dan dia diberi min kulli syai, segala sesuatu. Walaha, dan dia memiliki arsyun azim, singgasana yang mewah. Jadi hudhud itu lain mamanasnya memberitahukan kepada Nabi Sulaiman ternyata ada kerajaan tandingan perempuan lagi gitu. Wajadtuha, aku menemukan dia, wa qaumaha, dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, beribadah kepada matahari, sujud kepada matahari, min dunillah, bukan kepada Allah. Ini menunjukkan hudhud paham tauhid ya, dan memang burung itu sebagaimana sudah dibahas dalam surat An-Nur, semuanya bertasbih, bertauhid. Wa zayyana, dan menghias lahum, bagi mereka, syaitan, setan, a'malahum, amal-amal mereka. Fasaddahum, maka setan menghalangi mereka, anisabil, dari jalan Allah. Fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah. Allah yasjudu, mereka tidak sujud lillah, kepada Allah, alladzi, yang yukhriju, mengeluarkan, al-khob'a, biji-bijian, fis samawati wal ard, yang ada di langit dan di bumi. Wallahu a'lam ya, apa yang dimaksud biji-bijian yang ada di langit, intinya mengeluarkan semua yang harus dikeluarkan di seluruh alam gitunya, mau di langit, di bumi. Kalau biji-bijian di bumi ya tumbuh-tumbuhan, semua yang Allah keluarkan, makanan. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui,
Allah ma tukhfun, apa yang kalian sembunyikan, wa ma tu'linun, dan yang kalian perlihatkan. Allahu Allah la ilaha illahu, tiada ilah kecuali Dia, Rabbul Arsyil Azim, pemilik aras yang paling agung. Jadi kalau Ratu Balqis singgasananya mewah, Allah lebih mewah lagi. Ya. Di sini tergambar Pak ya, mantapnya keimanan burung hudhud. Makanya pantas lamun dina Al-Qur'an manusia udah dikasih akal, hati, mata, telinga, masih keneh hese iman. Ya. Balhum adol, leuwih adol tibatan binatang saja mampu beriman, mampu bertauhid, ai manusia mun hese. Qala, Nabi Sulaiman menjawab, sanang duru, kita akan lihat, asodakta, apakah kamu benar, am kunta minal kadzibin, atau kamu termasuk pembohong. Ya. Benar teu cenah. Idhab, pergi sana, bi kitabi hadza, dengan suratku ini, fa'alqih, lalu lemparkan, berikan surat ini, ilaihim, kepada mereka. Tsumma tawalla anhum, terus berpaling kepada dari mereka. Fangdur, sambil diperhatikan, madza yarji'un, bagaimana jawaban mereka. Ya. Jadi ini menunjukkan burung hudhud mampu menjelajah jauh. Nabi Sulaiman kan di Syam, di Palestina, Sabah di Yaman, ujung ke ujungnya Jazirah Arab, ya, melintasi Jazirah Arab. Nah, ketika surat itu sampai kepada Ratu Balqis, qalat, dia berkata, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar negeri ini. Disebutkan di sini semuanya ada 312 orang. Satunya itu mewakili 10.000 orang anggota dewan merenya. Ahlu masyurati teh ahli musyawarahnya, pejabat sekelilingnya yang ada di istana yang mewakili rakyat itu semuanya ada 312 orang. Yang satunya itu mewakili 10.000 orang. Jadi ini al-mala sarwalahnya DPR ayeunanya sebenarnya DPR 500 kan. Ya, kurang lebih 300 yang DPD jadi 500 ya. Nah, Ratu Balqis ini nanya, ya ayyuhal mala', wahai para pembesar, para pejabat, para anggota dewan yang terhormat, inni ulqiya, sungguh aku diberi, ilayya, kepadaku langsung, kitabun karim, surat yang mulia. Di sini para ulama salaf menjelaskan karena burung hudhud itu membawa surat dalam keadaan utuh dan dengan penuh adab, masuk langsung ke ruangan Ratu Balqis, lalu menaruh di hadapannya, kemudian mundur juga dengan penuh hormat sampai keluar gitu. Teu kudu diudag-udag nya, pan kudu diudag-udag meureun ai japati mah kadang. Jadi wah, ini berarti yang mengirimnya bukan manusia sembarangan ya. Ini burung hudhud bisa seperti ini ya. Ari dia Pak di pasar burung aya manuk nu juga kieu. Kumaha ngalatihna ieu nya. Innahu min Sulaiman, tapi ada ya, ada. Contoh kan kantor pos di mana-mana simbolnya burung merpati. Ya, ada, asal bisa dilatih gitu. Jadi ngagambarkeun kumaha hebatna Nabi Sulaiman yang mampu berkomunikasi dengan burung. Kan bahasa binatang beliau bisa ya. Gak mungkin. Jadi lamun di pasar burung di cara anu kitu berarti cara anu memahami bahasa burung. Nya siga nu di taman safarinya nu ngalatih singa laut, anjing laut, dia kan bisa berkomunikasi, lumba-lumba gitu. Tah hese nang anu kituna. Innahu min Sulaiman, sesudah dibuka ternyata ini dari Sulaiman.
Wa innahu, dan ternyata isinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jadi nanti dalil ya, surat itu diawali dengan Bismillah. Alla ta'lu alayya, jangan kalian sombong di atasku, merasa tinggi di atas aku. Waktuni, dan datanglah kalian semua kepadaku muslimin, dalam keadaan Islam. Nah, ini artinya Nabi Sulaiman punya visi jihad, ya. Jihad itu mengajarkan umat Islam untuk ekspansi kekuasaan. Tujuannya menyebarkan tauhid. Jadi pak dina politik mah entong zuhud. Ah wioslah cenah hiji ge cekap ulah. Dina politik mah kudu meunang, ya. Ah biarlah cenahnya dikuasai kota Bandung saja udah cukup. Ulah. Karena tujuannya politik itu untuk kemaslahatan umat. Jadi lamun misalkan bapak nyalegnya, wah dipilih mangga tunggu tong jadi politisi. Politik itu visinya visi kekuasaan dan meraih kekuasaan. Kekuasaannya untuk tauhid. Nabi Sulaiman ketika diberitahu ternyata ada kerajaan yang mungkin lebih hebat dari Anda, perempuan lagi. Benar cenah begitu, tah kirim surat, ya. Apa isi surat? Jangan berani-berani, jangan kafir datang ke sini dalam keadaan Islam. Harus begitu, ya. Makanya bagus Fatwa MUI nyarekan Kemenag, ya. Kemenag kan sekarang masif, ya. Sarua ieu adi lanceuk makanya jeung ketua NU anyar, ya, rada liberal. Masif kan? Bagaimana agar kurikulum jihad itu jangan diajarkan di pesantren. Bagus MUI, ya, fatwanya. Baik dah MUI pan ketua NU, ya. Pan NU mah dua pimpinanna. Aya nu eksekutifna, aya nu suryahna. Alhamdulillah nu suryahna masih kiai yang soleh, ya. Yang saya tahu Kiai Haji Tolayar tuh soleh, ilmuna dalam, ya. Beliau nyarekan Kemenag, jihad itu ajaran Islam. Jihad itu memang mengajarkan ekspansi kekuasaan. Sok bayangkan kalau Nabi, Abu Bakar, Umar baheula zuhud, udahlah nya urusan dunia menerima, tuh moal nepi Islam ke Indonesia, ya. Islam menyebar rata di Timur Tengah itu karena jihad. Orang Turki kalau dulu udahlah penting di Turki saja berkuasa, tidak ekspansi kekuasaan keluar, tidak mungkin. Islam menyebar, ya. Islam itu mau tidak mau menyebar pasti dengan kekuasaan. Tong Islam ya tuh komunis dengan kekuasaan, kapitalisme dengan kekuasaan, semua dengan kekuasaan. Jadi lamun ayeuna ada yang mengajarkan jangan kaitkan dengan kekuasaan politik, bodoh. Semua ideologi pasti butuh kekuasaan. Agama Islam pun butuh kekuasaan, ya. Jadi Nabi Sulaiman langsung nantang datang ke sini Islam. Dan kemudian Ratu Balkis bertanya kepada para pembesarnya, "Ya ayyuhal mala', wahai para pejabat, aftuni, berilah fatwa kepadaku, fi amri, dalam urusanku ini." Ya, yang ngasih suratnya saja burung begini, ini pasti bukan orang biasa. Nantang langsung, ini pasti bukan orang biasa. Ma kuntu qati'atan, aku tidak akan memutuskan amron, perkara, keputusan, hatta tasyadun, sampai kalian bersaksi kepadaku, memberikan masukan kepadaku. Ini juga ilmu seni leadership, ya. Jadi sehebat-hebatnya pemimpin tetap ya harus meminta saran karena ada keterbatasan, ya. Jangan merasa misalkan Pak Jokowi teh segalanya kumaha urang, enggak, tetap butuh ya masukan-masukan. Qalu, nah ini ada perspektif yang berbeda antara para anggota dewan dengan nanti Ratu Balkis. Cek anggota dewan, nahnu, kita ulu quwwa, memiliki kekuatan,
wa ulu ba'sin syadid, dan memiliki arti asal ba's itu siksa, maksudnya kekuatan yang kuat, ya, bala tentara yang kuat. Wal amru ilaiki, tapi keputusan terserah Anda. Fangduri, silakan Anda renungkan, madza ta'murin, apa yang akan Anda perintahkan. Nah, ini ada musyawarah, tidak memaksakan kehendak, tetap finalnya ada di ketua. Hargai ketua, ketua teh kan pusina jang memutuskan. Lamun ayeuna kabeh kudu ditedunan da moal bisa. Selepel Nabi saja enggak mungkin, ya. Memenuhi semua keinginan usulan enggak mungkin. Qalat, tapi Ratu Balqis punya perspektif yang berbeda. Innal muluk, sesungguhnya raja-raja itu, idza dakhulu qaryatan, apabila mereka masuk ke satu negeri, afsaduha, pasti bakal merusak negeri tersebut. Waja'alu, dan mereka menjadikan a'izzata ahliha. A'izzah itu pembesar-pembesar, orang-orang mulia dari penduduknya, pejabat-pejabat, azillah, orang-orang rendah. Di mana-mana pun gitu, ya. Wa kadzalika yaf'alun, dan demikianlah mereka juga akan melakukan. Islam begitu. Nah, ini yang beda dari Islam. Islam melihat saja Nabi Muhammad justru mu'alaf, ya, dijadikan mu'alaf, baik masuk Islam atau tidak, dikasih kayak Al-Aqra, dikasih 100 unta oleh Nabi. Sampai sahabat protes, nah cenah eta mantan penjahat dikasih 100 unta, hari ieu ngeuniji unta. Itu mah mun teu dibere ka neraka, ieu mah teu dibere percaya kanu kaimananna, gitu kan di hadisnya. Tentu saja Ratu Balqis menyimpulkan seperti ini sesudah dia cari-cari informasi bagaimana Nabi Sulaiman, ya, dan pasti ada banyak yang tahu. Pasukannya jin, pasukannya manusia, pasukannya burung, bisa berkomunikasi dengan binatang. Wah, mana mah leuwih ti Tarsan lah, ya. Nabi Sulaiman teh tinggal digerakkeun meureun hewan-hewan teh geus mun bisa ngelawan, ya. Jin, ya, bisa digerakkan. Angin saja bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman, ya. Maka dari itu perspektif Ratu Balqis, kemaslahatan daripada kita nanti sengsara terjajah, ya sudah, mending kita berkolaborasi, lebih baik kita bekerja sama, tunduk. Wa inni mursilatun ilaihim, dan aku akan mengirimkan kepada mereka bihadiyatin, hadiah, fanadhiratun, maka tunggu saja, bima, bagaimana, yarji'ul mursalun, jawaban dari para pemberi hadiah tersebut. Kata Ibnu Abbas, karena Ratu Balqis tahu Nabi Sulaiman itu nabi, dan menurut penasehatnya, cek we cenah, kalau dikasih hadiah terima berarti dia raja perang, tapi kalau dikasih hadiah dia tidak menerima berarti dia nabi. Kita ikuti, ya, dan kelanjutan kisahnya kita akan baca di ayat-ayat berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.